Amin. Hai, kita ketemu lagi di Sofi Novi Talks You Are Love dengan seorang basis yang nggak pendiam sebenarnya, Berry Likumahua. Halo. Ini loh kamera Pak Berry, saya baik. sediakan Halo. khusus. Terima kasih loh sudah disediakan khusus. Tapi lu kan nggak pendiam sebenarnya kan, lu cukup chatty kan? Tergantung. Sama siapa maksudnya? Kalau seberapa kenal, seberapa deket, seberapa sering ngobrol tuh mempengaruhi banget. Kalau baru ketemu tuh biasanya aku cenderung lebih diem. Oh tapi kan itu standar, maksudnya Iya. orang. Cuman lumayan parah gitu. Maksudnya nggak yang bisa langsung yang wah nggak bisa. Oh. Cuma sekarang belakangan sih udah agak lebih mendingan sih. Oh. Pengaruh istriku soalnya people person banget. Oh, istrimu, kamu Ya, lebih introvertnya? Aku tuh sebenarnya lebih introvert, lebih Oh, gitu deh. karena biasa nggak tahu ya. Ini biasanya kita kalau lihat pemain bass tuh kan biasanya diem, misterius, sesuai dengan alatnya gitu kan. Nah. Mainnya di frekuensi rendah-rendah. Iya. Tapi dia memberikan dasar untuk semua begitulah ya. Foundation. Foundation, begitu kan? Bukan bedak. Bukan bedak. Bukan, oh iya benar, bukan bedak ya. Bukan Foundi ya, get ready with me, bukan ya. Tapi memang iya, aku kalau lihat teman-temanku yang basis rata-rata gitu, kayak misterius gitu. Kecuali Pongki Barata. Dia iya, basis dia ya. bawel ya. Iya, lupa aku saya. Sesaat saya lupa. Iya. Basis terpaksa Basis kan. terpaksa. Nggak ada posisi lain waktu itu. Jadi mau nggak mau harus mengambil, harus belajar gitu. Aku lihat suka pendiam. Terus biasanya juga tipe-tipenya tuh orangnya tuh kayak badannya gede, tinggi gitu. Pokoknya lu lebih ke friendly kalau menurut gue. Walaupun lu diam, lu senyum gitu loh selama ini yang gue lihat gitu ya. Apakah itu pengaruh dari keluarga Amboina atau Mungkin ya manise gitu ya. Apa harus begitu? Coba Ose jelaskan dulu. Jadi begini, beta jelaskan sedikit Pilai. Apa ya, enggak sih, cuman aku selalu berpikir bahwa ketika kita bicara menjadi seorang performer, kita kan harus kita nggak bisa diem hanya di dunia kita aja gitu. Ya. Ketika seseorang, apalagi kan karena aku datangnya mungkin skenanya lebih jazz. Kan kalau di skena jazz tuh kan udah terkenalnya tuh stereotipnya adalah pemain jazz tuh udah nadanya susah, lagunya susah, orangnya pendiam gitu kan. Ya. Gimana sih nih nontonnya nggak gimana gitu kan. Nah, aku tuh berusaha mengubah paradigma kayak gitu, kayak enggak loh, jazz tuh bisa fun gitu. Jadi tapi ya sebenarnya nggak pakai effort yang kayak gimana sih, karena memang pembawaanku juga sebetulnya aku tuh light gitu. Aku bukan tipe orang yang sok serius gitu. Maksudnya ya I know when to be serious, tapi kalau lagi kita bicara perform ya kita harus fun supaya yang nonton juga happy gitu. Jadi itu dasarnya lebih ke sana. Berry Likumahua ini adalah anak dari Om Benny Likumahua. Yes. Dan Uta Likumahua adalah ommu ya? Yes. Itu Pak D apa Om sih? Pak Le jatuhnya. Pak Le ya? Adanya Pak Papa. Le. Nah, how does it feel to be a Likumahua? The next generation yang nggak taunya lo jazz juga. Iya. Awalnya sih berat banget. Maksudnya Kan ada nama Likumahua itu ya? bener, maksudnya kan orang pasti udah ekspektasi kan, begitu ngeliat Likumahua tuh pasti di mindsetnya, wah ini harus musisi jazz, harus jago. Sementara waktu itu kan I'm just still finding myself gitu kayak. Umur berapa tuh finding yourself? Umur berapa tuh ya? Dalam bidang musik ya maksudnya? Dalam bidang musik, tahun berapa tuh? Ya 17-18 gitu, ya standar sih, usia-usia memang seseorang mencari jati diri ya kan. 17-18, tapi udah pegang alat musik bass? Udah, aku tuh kan main bass dari umur 11 tahun sebetulnya. Nah itu kenapa tuh? Kenapa nggak piano atau trombon like your dad misalnya? Enggak, jadi kan karena sering ngikut papa dulu kalau dia jazz festival gitu, jadi suka nonton jazz performance kan, maksudnya kalau band-band dari luar terutama gitu. Kayak aku tuh ngefans banget sama satu grup namanya Korea Electric Band. Nah dia datang pemain bassnya namanya John Patitucci. Itu pertama kali aku ngeliat pemain bass yang mainnya tuh bisa tiba-tiba bukan cuman di rendah yang kayak tadi yang diem gitu, tapi bisa kemana-mana, bisa nge-chord segala macem. Terus kalau Indonesianya aku lihat kayak Om Yance Manusama gitu, orang-orang yang menurutku kok bisa ya instrumen ini menarik. Nah itu udah tertanam di dalam diri aku suka sama instrumen bass. Tapi kalau kejadian tiba-tiba bisa main bass itu sebenarnya agak kocak sih, karena sebenarnya lagi ngumpul sama teman-teman SD. Aku masih SD tuh kan, ngumpul sama teman-teman SD, sama saudaraku, saudara sepupu anaknya Om Uta. Jadi di rumahnya dia nih, di rumahnya Om Uta. Kita lagi ngumpul-ngumpul, pada nyanyi lagu cerita cinta deh, lagi ngetop banget Kahitna pada masa itu. Nah anehnya semua nyanyi aku malah bisa melantunkan bassline-nya. Dengan mulut? Dengan mulut, jadi bener-bener habis itu aku kaget sendiri gitu. Kok gue bisa mainin? Berarti aku berpikir kalau gue bisa nyanyiin, harusnya gue bisa mainin dong gitu.
Pulang ke rumah dengan segala macam alat musik yang berserakan di rumah, ambillah gitar, iseng aja ambil gitar, pengen nyobain dulu lah, kurang lebih kayaknya mirip-mirip. Begitu deng pertama kan, kalau di senar 6-nya tuh G yang kelihatan ada titik kan. Oh, ini kayaknya ini nih bener gitu. Aku coba nyanyiin, ya udah hari itu aku selesain nyari lagu itu sekitar sejam 2 jam bisa umur sampai SD nih? SD, sampai bisa akhirnya. Dengan gitar? Dengan gitar. Nah semenjak itu jadi tertarik, terus kayak jadi makin sering ngulik gitu kan, iseng denger kaset apa, oh bassline-nya gini, bassline-nya band apa waktu itu Netral gitu, Walah. Seneng gitu. ya, pokoknya seneng, kalau ini dengerin bassnya duluan. Enak juga nih gitu. Terus dulu kan suka pakai tape recorder gitu, aku suka iseng ngerekam diriku sendiri. Ketemulah kasetnya masih almarhum papa, dia nemuin, loh kaset apa nih dia pasang, ini siapa yang main bass gitu, wah aku pah gitu kan, pokoknya main bass gitu, iya. Ya udah sana belajar lagi gitu. Jadi dikasih alat musik bass. Memang di rumah kan memang dia juga main bass kan dulu. Jadi kalau kamu mau pakai aja gitu. Jadi aku mulai latihan. Ya udah dari situ terus. Lanjut. Tapi bass aja ya, lu nggak kayak kan bokap lu alat musik tiup juga bisa. Awalnya memang startnya dari bass, baru setelah itulah mulai bergeser ke instrumen lain. Tapi kan sebenarnya itu kan basically cuma lebih kayak biar tahu chord, main-main aja. Tahu gitar, tahu keyboard. Tapi sekedar supaya tahu aja sih isi chordnya kayak apa sih, cara bikin. Itu lebih kebutuhannya karena aku mungkin lebih sekarang kan juga lebih sering jadi arranger juga gitu. Jadi kayak oh gue tahu nih chordnya ini, chordnya apa segala macam. Gitu sih. Jadi gini, umur berapa itu kan SD. Terus bokap nanya, "Oh, kamu main bass?" Ya udah deh lanjutin belajar lagi ya gitu. Lalu umur berapa lu pertama kali nempel di sini nih gini? Ah, pemain bass nih. Udah, gua mau jadi pemain bass. Cari duit dari bass, cari duit dari musik. Sebetulnya at that exact moment waktu bisa main lagu Cerita Cinta udah berpikir ke sana. Karena aku dari kecil, dari belum bisa main alat musik pun aku udah pengen jadi musisi. Oh gitu. Jadi belum bisa main alat musik apapun nih. Aku tuh udah pengen cita-citaku aku pengen jadi musisi, nggak pengen jadi yang lain. Tapi lihatnya apa visualnya? Walaupun belum bisa main, tapi visualnya lihat Berry ngelihat apa nyanyi atau apa? Nah, lucunya gini, ini lucu banget sih. Jadi gini, gara-gara tanya gini langsung keinget memorinya. Jadi dulu tuh kan aku suka beli mainan-mainan kayak dibeliin sama papa, mainan figurin-figurin action figure kayak Superman, Superman, Demolition Man, apa pokoknya gitu-gitu. Dulu tuh aku suka bikin mereka, nyusun mereka, terus kayak dijadiin manggung gitu. Manggung? Iya, jadi mereka seolah-olah kayak punya alat musik, terus mereka kayak satu band. Terus mereka nggak berantem ya? Kalau di Berry, untungnya mereka damai karena musik bisa membawa berantem. Iya. Cuman aku tuh selalu membayangkan aku pemain bass, nggak tahu kenapa. Selalu membayangkan kamu pemain bass. Padahal belum main. Ya. Itu momennya jauh sebelum bisa main. Cuman aku selalu bayangin seru nih main bass gitu. Terus aku kayak ngebayangin nanti gue manggung, terus ada lighting yang aku pakai center gitu-gitu. Jadi kalau dibilang dari kapan mulai pengen main bass, maksudnya pengen bass as a profession, memang pas bisa main itu. Dari situ udah mulai pengen. Cuman kalau cita-cita pengen jadi musisi jauh sebelum itu. Karena aku lihat papa mamaku kan, maksudnya mamaku kan juga dulu penyanyi juga. Terus ngeliat omku, om Uta, lihat papa gitu kayak gila nih orang-orang kerjanya enak banget ya. Mereka kayak ketawa-ketawa, main-main, traveling kemana-mana gitu. Itu sesuatu yang buat aku kayak gila lu bisa traveling kemana-mana dan lu pulang dibayar gitu. Terus kayak lu nggak berasa kerja, mereka kayak fun aja terus gitu. Oh itu buat lu kayak gitu dulu buat aku dulu kayak gitu ya. Dan ya to be honest sih sekarang aku merasa menghidupi itu juga sih. Jadinya kayak hidup gue kayaknya easy, happy go lucky aja, bahagia aja gitu maksudnya. Karena it doesn't feel like work. It doesn't feel like work, exactly. Oke. Lu tuh berapa bersaudara, Ber? Kalau dari papa mama sebetulnya anak tunggal. Karena papa mama kan pernah menikah sebelumnya. Tapi kalau di total sebenarnya harusnya aku pokoknya bungsu dari 5. Aku punya 4 kakak gitu. Dari mama 2, dari papa 2. Oke. Kalau dari papa kan ada namanya Jili, Kak Jili sama Kak Fiona Pais. Kalau yang dari mamaku namanya Raka sama Mala. Mereka nggak di musik sih tapi gitu. Cuman ya total 4 kakak. Aku punya 4 kakak. Mama tuh orang Ambon juga nggak? Mama orang Jawa Belanda. Oh Jawa Belanda. Jawa Belanda. Oke, wait. Lu anak tunggal, tapi sebenarnya kalau diurut dari pernikahan papa dan mama sebelumnya, kamu anak bungsu. Keempat, kelima. Rasa di dalam diri Berry, rasanya jadi anak apa? Anak pertama atau anak si ade atau apa rasanya? As you're growing up. Rasanya tunggal sih. Oh rasanya tunggal. Karena kakak-kakakku juga usianya jauh kan dari aku. Kayak kakakku yang paling dekat umurnya sama aku tuh bedanya 11 tahun di atas aku gitu. Jadi practically ya I do feel them as a older brother or sister, tapi dalam pelaksanaannya ketika sehari-hari aku juga jarang ketemu mereka karena waktu aku SD mereka udah SMA. Iya, mereka udah besar ya. Terus ketika aku baru mulai ngerti hidup lah gitu SMP itu mereka udah nggak di rumah, mereka udah tinggal di mana, udah kos apa segala macam gitu. Oh, jadi kamu lebih ngerasanya tunggal gitu. Apa keuntungannya jadi anak tunggal, Ber? Wah. Benefitnya yang kamu rasa selama ini apa?
minta apa-apa dikasih nggak gitu? You don't have to share. In a sense gini, ini lucu nih. Ini gila, ini jarang banget nih ada yang pertanyaan kayak gini. Seru nih. Justru mungkin karena aku ngerasa aku tahu aku anak tunggal dan aku tahu papa mamaku sayang banget sama aku. Dan tapi di satu sisi aku ngerti bahwa mereka tuh musisi gitu. Kayak mereka punya pekerjaan yang menurutku nggak gaji bulanan. Nggak gaji bulanan gitu. Jadi dulu tuh aku kalau meminta apapun justru kayak segen gitu. Kecenderungannya malah lebih segen. Jadi kayak kalau aku pengen mainan misalnya nih, zaman dulu kalau datang pengen banget ya, aku cuma bisa megangin doang kayak, duh gue mau minta. Tapi kayaknya mama papa lagi belum ada kerjaan deh, kasihan gitu. Lagi nggak job, lagi nggak sepi job, ya. lagi kayak kasihan deh gitu. Jadi nggak naro. Nah biasanya kalau mama yang lihat gitu, kamu pengen ya gitu. Enggak, aku cuma suka doang gitu. Udah kalau pengen kita beliin kita ada kok gitu. Jadi nunggu sampai mereka nanya gitu. Nah kalaupun dulu misalnya kayak aku pengen konsol game, kayak pengen, zaman itu kan Sega atau Nintendo, kayak pengen beli itu tuh aku pasti kayak, pah gitu. Aku pengen punya Sega. Tapi kita barter deh gitu, kayak aku harus ngapain nih gitu, kayak you feel you have to earn it. Iya gitu, kayak aku harus ngapain Pak gitu, kayak ya udah kamu belajar perkalian deh gitu, kayak pada masa kalau lu udah kuasain perkalian semua gue beliin gitu. Oke, jadi aku mesti belajar dulu gitu. Jadi in a sense walaupun aku anak tunggal tapi aku kayak nggak kepengen memanfaatkan ketunggalannya itu gitu. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak kalau itu bisa dimanfaatkan waktu masih kecil itu? Enggak ya? Bukan nggak tahu sih, tahu lah ya, pasti tahu. Tapi kayak apa? Kayak kesian gitu? Iyalah, aku kayak ngerasa kayak nggak tahu ya. Tapi in a sense itu jadi sesuatu yang bagus sih, karena aku nggak pernah melihat hal-hal yang materialistis itu sebagai sesuatu yang penting. Kayak contoh gampang ya. Aku tuh dulu di sekolah dibully hanya karena aku pakai sepatu yang harganya nggak bagus, justru yang kayak merek-merek murah. Yang masyarakat lah ya. Yang masyarakat. Sementara dibandingin sama sekolah swasta. Dibandingin sama katakanlah sepupuku gitu, anak yang muta kan ya otomatis dia penyanyi, pendapatannya lebih besar. Sepatunya udah yang merek-merek ternama, yang contreng lah, centang garis 3 gitu. Aku pada masa itu kayak udahlah, iya lokal aja gitu. Terus kayak dikata-katain kan, beda banget nih yang ini gitu, semua kayak. Yang katain siapa? Temen sekolah. Kayak, kok saudara lu bisa gitu loh? Iya. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Aku bilang, aku dulu selalu jawabannya kayak yang, ya kalau nginjek becek juga sama-sama kotor, ya udah sih gitu. Jadi serius? Iya. Masa lu nggak ada sedikit pun? Iya kenapa? Sedih. Ada. Tapi aku kayak nggak ngerasa itu sesuatu yang membuat aku harus menuntut lebih gitu. Kayak bokap nyokap gue udah berjuang, biarin aja sih. Perkara gitu doang. Kata kunci nih buat gue, lu tadi ngomong, gue tahu kok bokap nyokap gue tuh sayang banget sama gue gitu. Makanya gue selalu nggak mau nyusahin mereka gitu kan. Kalau mau minta apa-apa, gue lihat dulu ada jawab apa enggak. Apa sih yang dilakukan nyokap bokap terhadap lo sampai dari umur kecil itu tahu kalau lo disayang banget? Ini penting nih, karena menurut gue anak yang disupport dan tahu bahwa dia disayang lebih mudah mencapai dan konsisten pada cita-citanya. Menurut gue Setuju banget. Setuju banget. Oke. Setuju banget. You tahu dari mana you disayang? Mereka selalu terima. Mereka nggak pernah nuntut yang berlebihan. Misalnya aku dapat nilai ranking atau nggak ranking, itu bukan sesuatu yang penting buat mereka. Mereka selalu bilang, gue gak peduli lo ranking, yang penting lo belajar yang bener. Terus kalau misalnya, dan papa mamaku tipe yang gak peduli hasil gitu, tapi lebih peduli proses. Kayak misalnya aku ngerjain soal matematika gitu, terus papaku tuh ya kayak, papaku kan pinter ya orangnya gitu, dan dia tuh bahkan dulu kita belajar gitu, dia bisa menemukan rumus yang lebih praktis dari guru matematikaku gitu. Hacks, kalau zaman sekarang namanya hacks. Iya, dia duluan dia gitu, kita kayak, sampai guruku bingung, jadi pas aku bawa, karena dia yang ngerjain kan, akhirnya udah ngantuk banget yaudah papa kerjain. Begitu dibawa ke sekolah, kamu ngaku, gurunya bilang, ini siapa yang ngerjain? Papa gitu. Papa kamu pinter banget tau gak? Dia bilang gitu, lebih gampang dari yang gue bikin, dia bilang gitu. Nah, cuman papaku tuh kayak gini Ber gitu. Kalau cuma sekedar dapat nilai, papa bisa bantuin kamu. Cuman menurut papa lebih bagus kamu mengusahakan itu gitu. Jadi kamu tahu bahwa apa yang kamu kerjakan itu it's you gitu. Nggak apa-apa nilainya jelek gitu. Dan papaku tuh selalu gitu, mamaku juga gitu. Jadi mereka nggak pernah nggak pernah maksa aku harus belajar, nggak pernah gitu, nggak pernah yang paling dia cuma ngingetin, ayo dong lu nilai lu jelek nih, ayo gitu. Jadi dan mereka selalu accepting gitu, kayak mereka nerima, tapi in a sense bukan nerima yang toxic gitu tanda kutip ya. Maksudnya mereka nggak yang membiarkan anakku lah yang paling keren gitu enggak ya? Yang gitu. paling ini mamaku ada gitunya dikit. ada. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya. Hati yang gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku.
Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Yang paling ini Mamaku ada gitunya dikit. Oh, ada. Ya just being a mom aja Iya. gak sih? Anak Iya. gue udah paling top deh gitu. Cuma Iya. kalau papaku tuh tipenya aku lebih ngerti yang karena anakku juga laki-laki. Ya, Udah dia paling top udah nggak ada yang lawan, lu paling ganteng, paling cakep gitu Iya, kan. udah. Cuma kalau papaku tuh tipenya lebih yang kayak ya nggak bisa gitu. Lu tuh mesti pokoknya lebih apa ya? Semua dikasih values-nya gitu. Nah, in a sense itu membuat aku kayak dulu ngerasa, gila gue di rumah gue tuh gue diterima. Dan mereka selalu kayak no lying ya, pokoknya kalau di rumah ini tuh nggak bohong. Lu mendingan lu jujur, lu mau kemana, lu mau pergi sama siapa, mau pulang jam berapa, yang penting jujur gitu. Jadi bokap lu bukan tipe, maaf ya kalau ini menggeneralisasi ya, lu kan dari keluarga Batak, keras, bokap keras gitu. Waktu kecil disuruh latihan musik tuh kayak Jackson 5. Lu boleh tanya deh sama Lea tuh, ya Paham lu lagi. boleh klarifikasi. Paham lagi. Paham kan? Nah, bokap lu karena ini kan background Ambon nih, gitu juga nggak keras? Enggak. Oke. Papaku tuh untuk ukuran Ambon dia sangat berbeda. Mungkin karena dia juga punya sejarah, dia punya sejarah dia dikerasin sama orang tuanya. Nah, dan memang dia dengan sengaja memutuskan itu. Dia bilang, gue gak mau. Gak semua orang ngerti memutus kutuk Iya, loh. dia begitu. Dia kayak, gue gak mau itu terjadi sama anak gue. Oh, Jadi, wow. aku tuh gak pernah sekalipun dipukul sama papa. Seumur hidupku aku gak pernah sekalipun dipukul. Sekali-sekalinya aku bandel banget, disentil doang sama dia, aku nangisnya hancur-hancuran. Disentil gini doang. Saking dia gak pernah mukul. Jadi dia cukup sentil aja tuh aku udah, wah gila nih. Hal terkeras yang dia pernah lakukan dan dia nangis gitu. Nangis karena lu udah mengecewakan dia mengecewakan gitu ya? dia, satu terus kayak gila akhirnya dia bisa sentil gue gitu, berarti gue sebandel itu gitu. Iya. Jadi kayak lebih reflecting gitu jadinya in a sense gitu. Jadi kayak dia sangat nggak keras sih, sangat nggak keras. Jadi lu deket banget sama bokap? Deket banget. Makanya waktu pas beliau berpulang tuh lebih ke kalau bicara sedih sih, sedihnya tuh lebih kayak gue kehilangan teman ngobrol nih, temen yang kalau ngobrol sama dia tuh kan seru banget bedanya gitu. jauh kan sama bokap? Iya, cuman kalau ngomongin musik tuh kita kayak nyambung banget gitu. Wait ya sebentar, bokap lo kan berarti era boomer, baby boomer. Bener, Lu kelahiran tahun 46 milenial kan? Iya, Nah, aku 83. Dia jadi 46. udah ada satu generasi di tengah lagi tuh. Bener. Si X baru Bener, milenial. betul. Cukup jauh kan? Cukup jauh. Tapi papaku itu terutama kalau kita bicara dari sudut pandang musik ya, karena dia tuh tipe orang yang suka belajar, suka ngulik, suka update gitu in terms of music. Dia jadi update banget dan dia kayak paham banget gitu. Jadi kalau ngobrol tuh bisa tentang musik-musik sehari-hari yang aku dengerin tuh dia juga bisa kayak ngerti gitu. Ngikutin dia? Ngikutin. Oh. Kayak aku pernah nonton dulu kan, kayak nonton Woodstock tahun 97 kan, dapat dulu di majalah gitu, dapat kayak VCD-nya, terus aku nonton. Terus dia dengerin gitu, ini band apa nih? Keren banget pemain drumnya gitu. Oh, Dave Matthews Band, Pak. Pemain drumnya bagus nih, pemain bassnya bagus, asik nih bandnya gitu. Jadi kita ngebahas tuh bisa hal yang macam-macam, dan akhirnya dia tuh jadi, buat aku tuh dia kayak jadi apa ya, satu tokoh yang kalau aku ngomongin musik dan ngomongin hidup sama dia tuh enak banget. Nilai-nilai itu dari dia semua gitu. Itu enak banget loh punya bapak yang begitu. Best banget. Lu beruntung loh itu. Sangat beruntung. Yang bikin album sama Om Ben. Oh, sama papa. Oke. Apa juga pop atau apa itu? Oh iya. Oh, itu tribute. Ya, Itu Dear tribute. Pops. Dear Pops, Dear iya, Pops. iya. Oke, itu gimana tuh? Yang Om Ben ini ikut rekaman. Kalau sama papa Like Father Like Son. Nah itu. Like Father Like Son. Itu yang bikin itu albumnya Om Benny kan, bukan kamu kan? Bukan. Pada saat itu kamu umur berapa? 27, 28. Kenapa tiba-tiba mau bikin itu tuh waktu itu? Karena problemnya musisi jazz Indonesia, kebanyakan mereka sibuk, terutama yang senior, mereka sibuk manggung, mereka lupa bikin karya. Oh iya sih. Hah? Karena dan juga kan pada masa mereka mulai kayak contoh eranya Papa, eranya Ula Patislano, All These Cats lah yang Cuman Usama, Benny Mustafa, Sandy Luntungan. Mereka kan mulai di era di mana studio rekaman mahal, mixing mastering mahal, harus label yang rilis. Nah waktu pas era aku mulai bermain musik itu kan semuanya jadi jauh lebih mudah, kita bisa rilis sendiri, DSP Udah. mulai bermunculan walaupun belum streaming ya, tapi maksudnya Iya. kita udah punya digital platform. Nah aku merasa kayak, Pah bikin album lah gitu, karena gue pengen lu punya album gitu, maksudnya it's your legacy gitu. Oh waktu itu belum bikin Belum album. ada, dia nggak Bang. punya album. Jadi kamu yang menginisiasi. Aku yang produce, ya aku produce Di umur album 27 pertamanya. itu. Iya. Aku Wow. produce album pertamanya dia karena menurutku papaku harus punya satu album sehingga one day kalau dia udah nggak Ada yang bisa legacy. diinget, dan Iya. puji Tuhannya karena aku melakukan itu sekarang ya orang yang belum pernah tahu Benny Likumahua bisa dengar albumnya kapan aja gitu. Oh wow. Dan menurutku itu penting. Bahkan aku sebenarnya sempat punya project namanya Rekam Jejak, cuman sampai sekarang belum sempat diterusin lagi. Rekam Jejak itu sebenarnya tujuannya merekam semua orang-orang senior-senior yang nggak pernah rekaman gitu, orang-orang hebat ini. Sayangnya beberapa ada yang aku udah kalah cepat sama waktu. Again urusannya sama waktu. Udah mereka keburu dipanggil pulang gitu. Tapi
menurutku penting untuk meng-capture karena orang Indonesia tuh kecenderungannya paling jelek di archiving kan. Kita jelek banget di arsip. Jelek banget di arsip. Kita kayak nggak pernah kepikiran buat bikin ini nanti sesuatu yang akan berguna di masa depan kita rekam kita nggak pernah ya katanya dulu gitu mungkin kayak mungkin karena kita juga rendah literasi dan segala macam aku yakin itu semuanya berhubungan tapi kan aku percaya di dunia yang sekarang sudah serba digital ya even kayak sekarang dengan kita bisa ngobrol kayak gini ini kan sesuatu yang aku nggak tahu mungkin anakku 15 tahun lagi bisa nonton gitu ya kan nah itu sesuatu yang perlu gitu ada rekam jejak kayak gitu ada archiving nah makanya waktu itu aku inisiasi kita bikin album dan untungnya papa semangat udah tuh dia ngulik-ngulikin lagu-lagunya dia yang lama wah ini kayaknya bisa nih kita rekam aransemennya diginiin gitu jadi ya puji Tuhan sih bersyukur sempat bisa jadi sekarang kalau kita ke Spotify ada tuh kita ada Like Father Like YouTube Son musik ada semua digital platform ada kalau yang Dear Pops itu Dear Pops itu aku bikin waktu papa udah meninggal tahun 2020 ya jadi pas dia udah meninggal kan ya biar gimana pun aku sangat merasa kehilangan gitu jadi aku bikin satu lagu yang menurutku menggambarkan beliau judulnya Ode to Benny Likumahua terus aku bikin satu lagu lamanya dia sama The Rollies aku remake akhirnya jadi satu jadi dijadiin kayak rilis 2 lagu bersamaan dinamainnya Dear Pops kayak Dear Papa This is for you gitu dan itu juga bisa kita dengarkan di streaming platform bisa digital dan ada ininya juga dari yang aku rilis di digital platform itu aku bikin ke vinyl jadi ada piringan ada hitamnya vinilnya ada piringan belinya di mana tuh Cie langsung gue kan langsungnya gitu kayak di mana di sini di e-commerce kesayangan Anda ada kok di e-commerce di Toko Ijo ada Toko Ijo Toko Oyen ada Toko Oyen ada nggak ya Toko Oyen kayaknya nggak ada deh Toko Ijo doang Toko Ijo soalnya aku pemakai Toko Ijo Toko Ijonya namanya apa masa kalau dicari nggak mungkin yang palsu kan Benny Likumahua Passion Purpose Integrity nasi Dear Popsnya masuk di dalam situ Berry Likumahua Passion Purpose Integrity itu cari di Toko Ijo ya mungkin aku nggak akan bisa sama kayak papa sih cuman aku mencoba untuk ada di value yang sama gitu how to make this kid nggak ngerasa dia selalu dituntut macam-macam kayak aku selalu bilang sama dia tiap hari kayak lu mau dapat nilai bagus dia kemarin kan ikutan lomba 17-an umur berapa nih sekarang anaknya 5 tahun dia ikut lomba 17 Agustusan terus pas aku nggak bisa datang karena aku ada acara cuman dia main gitu kan dia lomba terus dia aku tadi ikut lomba terus aku kalah nggak menang ya nggak apa-apa emang kenapa yang penting lu udah ikut kan iya tapi papa sedih nggak aku kalah enggak lah lu kalah menang lu tetap anak gue sayang sama lu gitu jadi itu powerful jadi aku selalu berusaha ngasih tahu dia itu kayak enggak gue tetap sayang sama lu enggak doesn't matter ya mau kalah mau hasil apapun yang lu punya itu nggak mempengaruhi sayangnya gue gitu karena aku dapat itu dari papa you cannot make me not love you yes it's impossible nggak bisa lu waktu awalnya lu akhirnya pilih alat musik bass terus lu mulai main itu awalnya lu main sama siapa standar kayak anak-anak musisi lain yang main sama band sekolah dulu baru ikut festival baru ngerti kalau bisa jadi session player baru mau mikir album apa tuh step-step lu tuh exactly the same tuh yang barusan disebutin semua serius jadi ngeband dulu sama temen-temen yang seumuran sebisanya pada masa udah itu main jazz apa belum? Belum, karena kan mereka bisanya mainnya jazzy lah, enggak juga. Enggak, pada masa itu tuh mainnya apa lagunya? Punk gitu, Rancid, Sex Pistols, Green Day. Itu juga nggak gampang kali. Iya, tapi kalau buat kita bassnya kan sebenarnya gampang jatuhnya kalau bassnya line bass-nya gitu-gitu iya. Gitu kan. So tau deh gue ngomongin tapi ya gitu lah ya. Cuma kan gitu doang kan gitu. Dan sementara yang aku pengen tuh sebenarnya lebih berat dari itu gitu. Cuman ya udah deh dengan yang ada dulu. Let's go. Cuman pada masa itu kan aku manggungnya tuh sampai di acara-acara punk skena gitu yang kayak komunitas gitu. Cuman yang dikomplain gitu, ini pemain bassnya kok mainnya nggak kayak asli gitu. Karena aku mainnya kemana-mana bass dulu dijalanin gitu. Lu mainnya udah main bawel. Iya, variatif udah bawel gitu. Isi. Nggak gini bassnya gitu. Nggak asik nih band yang ini nggak asik gitu. Terus ya udah ketemu band yang lain lah, ketemu yang udah bisa lebih waktu itu mulai agak Britpopan kayak Oasis, Blur. Terus ketemu yang bisa main acid jazz pas SMA. Acid jazz kan kayak Brand New Harvest, Incognito, Jamiroquai. Udah tuh dari situ terus. Itu udah mulai dong masuk ke bawelan. Udah mulai, udah bisa. Terus mohon maaf sama keluarganya ya. Lea. Kedua orang itu ya yang ada di Broadway. Iya. Oh, yang Broadway kamu udah main ya? Udah, Tina Malaya tuh kan lumayan saksi dan fun fact, waktu pas main sama Tina sama Lea. West Side Story. Adikku. Tahun 2003. Itu kejadian namaku ditulis Berry Liku di buku. Gak pakai nama Likumahua. Kenapa? BA. Jadi kan aku waktu itu kan pas mulai masuk ke scene, terus orang tuh udah mulai kayak di musik tuh kan ada kayak senioritas tak tertulis kayak kalau lo anak baru gitu kan kayak
Ya. Bisa apa lo gitu kan. Tapi Di begitu, musik atau di Broadway? di musik dulu nih. Oke. Terus ketika misalnya orang tahu nih, oh lo mainnya, ya udah coba main gitu. Terus begitu tahu, ini anaknya Benny Likumahua. Hah? Anaknya main? Wah apa kabar? Langsung Iya, berubah iya, baik. iya, iya. Nah aku tuh nggak suka banget digituin. Kayak, "Ih, kalau lu suka sama permainan gue suka aja. Jangan karena bokap gue siapa, iya, jangan karena iya. om gue siapa." Jadi waktu itu aku memutuskan gue nggak mau pakai nama Likumahua. Likoe aja, Liku Iya. di ejaan lama Iya, gitu. Nah di buku itu tulisnya Berry Liku base. Papa dapat tiket sama mama nonton pas dia baca buku acara. Oh, saya kena damprat. Kok dia nggak pakai nama Likumahua? Nah loh terjadilah pembicaraan. Cuman dia nggak marah. Dia Again. nggak marah. Dia nanya ke mama, kenapa ya Berry nggak mau pakai nama keluarga? Terus aku jelasin ke mama kan, ya si papa sedih tuh, kamu kan anak cowok satu-satunya buat dia gitu. Kakak kamu kan cewek semua yang dari dia. Ya juga ya, kamu yang nerusin namanya dia pengen nama. Ya udah oke deh gue pakai lagi gitu. Fun fact, kejadiannya itu tuh West Side Itu pas Story. West Side Story 2003. itu. Oh, Berry Liku, pemilik nasi liku di Bali, Sunset Road bukannya. Bukan, salah. Salah. Jadi padahal maksud lo adalah nggak pengen dompleng, Nggak pengen terus orang dompleng. jadi pengen temenan sama lo karena anak Benny Iya, Likumahua, iya. Menghindari itu banget ponakan sih. Uta Likumahua. Nggak taunya malah papa agak Sedih. ya. Merenung gitu aku membuat papaku sedih, jangan deh. Jadi akhirnya keluarlah nama Likumahua. Keluarlah dari nama situ. Likumahua. Oke, itu Broadway. Broadway. Tapi saat itu udah jadi session player atau reguleran? Oh, udah main. Oke, Reguleran, main wedding, ya all the gigs lah cobain. Nah dari salah Perjalanan semua musisi ya kayak gitu. Ya? dari salah satu reguleran itu, aku kebagian main di Cilandak Town Square. Citos, very famous pada masanya. Lewatlah almarhum Glenn Fredly nonton aku main. Oh, kenalannya dari situ. Di situ. Dia nontonin aku dari samping gitu, so kayak lagi, Glenn Fredly. Oh, cocok. Kemarin yang cerita si Dinut. Iya, benar. Pas Dinut juga bilang, dia nanya, itu siapa yang main gitu. Dinut juga ditanya ya sama Glenn Fredly, itu siapa yang main. Waktu itu lu main sama Dinut? Enggak? Waktu itu enggak, beda band. Berarti berapa kali sih Glenn ini bolak-balik aja di Dia kan- Citos? dia tuh nemu kan- basis, nemu gitaris. Dia tuh kan seneng banget jalan dan seneng banget nontonin band-band Iya baru sih. kan Iya, dulu. iya. Nah memang pas ada masanya tuh aku pas sempat main sama Dinut lagi di Citos, itu pas dia datang juga. Suka nongkrong gitu. Kalau nggak datang ke Jams, dulu aku main di Jams di Jakarta kan ada jazz club namanya Jams. Iya. Dia datang tuh dulu terus nonton, oh ini siapa nih gitaris lo gitu. Dari situlah mulai akhirnya terus ajak dong gitaris lo buat pas waktu itu Henry Budi Dharma pemain gitar yang asli pas Pemain main gitar. sama One Way. Masuklah Dinut bantuin sekali-sekali gantiin gitu. Tapi sorry, waktu itu kan lu berarti waktu itu dia himpun dan lu menjadi basis untuk bandnya Glenn Fredly. Betul. Benar? Betul. Waktu itu bersama Henry Budi Dharma, kalau nggak salah Tommy Widodo juga Bener, zaman itu Tommy gitu Widodo, kan ya. Yang main Young drum Webster. Young Webster, oke. Tapi waktu itu band itu belum ada nama ya? Karena kan yang Belum. terakhir kita tahu Baku Cakar. Iya, Baku Cakar. Belum. Kalau itu ini kan nggak ada? Nggak ada. Apa Baku Sebenarnya Dapa? Apa nggak ada? jokes Baku Cakar itu udah dari zaman dulu. Oke. Karena Glenn dari dulu suka cakar, Cakar. suka gitu, bercandanya kita lah. Kan maksudnya bercandaan orang timur gitu kan. Cuma emang nggak pernah solely atau dedicatedly dikasih nama Baku Cakar. Dikasih nama Baku Cakarnya emang pas di eranya Dinut, Lion dan lain-lain. 2008. Jadi yang dulu nggak ada nama bandnya Nggak ya? ada, nggak ada. Cuma band yang mengiringi Glenn kemanapun juga dia pergi. Kemanapun. Berapa lama tuh lu jadi basisnya Glenn? Aku tuh 2003 sampai 2007, 4 tahun. Oh lumayan. Lumayan banget. Dan dari situ ketemu banyak orang lah. Ketemu Mas Pongki salah satunya di Oh, di era panggung-panggung. itu? Iyalah, di era itu ketemu banyak musisi. Sampai bisa jadi session player di grup lain pun gara-gara main sama Glenn, diajak rekaman pun gara-gara main sama dia juga. Jadi kenal Oke, banyak orang dari situ. jadi dari si main band di sekolah, terus udah gitu mulai reguleran, Ya. terus mainlah di Broadway, Broadway, bener. abis itu main reguleran yang ketemu Glenn Fredly lewat Glenn nggak Fredly, sengaja. bener. Dari situ diajak ke stage yang lebih gede, Bisa, banyak bener. ketemu orang. Bener. Dari situ. Dari situ. Tapi in the same time main sama yang gede tapi di skena jazz juga Tetep aktif. main. Jadi aku tetap kayak masuk reguleran, nge-jam session, datang-datang. Heeh. Jadi aku tetap aktif di dunia jazznya juga gitu. Pasar seni tuh biasanya. Pasar seni lah, jazz goes to kampus, apapun. Oh iya, JGTC ya dulu ya. JGTC, apapun yang pokoknya yang bisa aku jalanin selama itu nggak mengganggu jadwal Glenn, pasti aku tetap jalanin gitu. Supaya karena aku tahu bahwa pengen ada di skenanya jazz gitu. Jadi aku nggak bisa tinggalin itu gitu. Jadi dari dulu memang ngebangun bersamaan gitu. Kenapa harus gue pengen ada di skenanya jazz? Karena nama Likumahua kah? Enggak sih, karena memang apapun yang terjadi memang arahnya ke situ gitu loh. Kayak nafas dan kalimat-kalimat yang ada di instrumentasiku itu memang udah kesana gitu. Jadi kayak even waktu zaman main sama Glenn pun kan nggak, karena kan era Glenn pada masa itu kan nggak pop,
Ya. Era Glenn pada masa itu kan dia lebih yang new Funky, soul, funk ya. gitu. Jadi makanya cocok aku gitu. Nah, salah satu alasan aku berhenti dari band Glenn pun kan karena memang dia secara spesifik minta gue pengen lebih pop gitu. Lu bisa nggak main lebih nge-pop gitu Oke. tahun 2007. By the way, beda loh guys untuk main lebih pop. Susah. Padahal dia orang jazz. Susah. Karena jazz itu kalau bisa sulit, kenapa harus gampang kan gitu Bener. kan ya. Kalau chordnya Bener. bisa miring, kenapa harus lurus gitu kan ya. Bener, Kalau bener, bisa bener. main di luar, kenapa harus di dalam gitu kalau orang Bener jazz. lagi. Jadi Bener begitu lagi. pop itu kayak mensimplify supaya lebih cater ke lebih banyak Iya, pendengar gitu kan. betul. Nggak berarti pop lebih gampang, tapi Oh, lebih susah justru. iya membuatnya simple tapi belum tentu mainnya Iya. gampang. Karena untuk bikin simple tapi enak tuh kan, dan mungkin pada masa itu kan juga aku umur berapa? 2007 tuh berarti aku baru 24 tahun. Anak umur 24 tahun Tahu apa didn't do sih, any ya. better lah, yo sok-sokan aja. Oh lebih pop ya, gue nggak deh, gue cabut aja gitu. Sotoy. Iya, Cuman ya memang maksudnya kalau buat aku pribadi memang itu jalannya harus kayak gitu sih. Karena dari keluar itu pun langsung tuh berderet. Tiba-tiba aku dapat kontrak bisa bikin album pertama segala macam. Itu semua just Kontrak? like that. Iya. Siapa yang nawarin? Waktu itu ada label indie, Oke. indie label. Jadi lucu nih tahun 2008 itu, 2007-2008, itu ada satu website namanya Fourth Monkey. fourthmonkey.com gitu. Terus itu modelnya kayak pada masa itu kayak MySpace. Jadi kita kayak bikin profile terus nanti disupport. Nah, aku tuh salah satu yang supportnya paling banyak di website itu. Dari orang-orang teman-teman- yang suka sama dari- karyamu? Jadi ada beberapa musisi lain teman-temanku juga, teman-teman Iya. Slifting ya Dinut juga salah satunya ada di sana, Nikita Dompas siapa. Nah, aku tuh kebetulan salah satu yang terbanyak. Nah, mereka Kalau zaman sekarang ditranslate sebagai followers ya? yes. Gitulah ya, yes. kira-kira. Tapi dia modelnya jadi agak-agak kayak Kickstarter. Kickstarter. Hampir kayak Oke, gitu. iya. Nah, cuman dia konsepnya kayak pakai banana gitu. Jadi satu orang support banana, berapa banana? Satu banananya 10.000 gitu. Oh, Pongki Barata pasti nggak bisa. Dia takut sama banana. Dia Serius gak iya, sih? Iya, dia nggak suka banana. Baru tahu kan lucu banget sih. Tapi kalau banana goreng, pisang Enggak, goreng tetap enggak juga. mau apapun juga yang banana. Fun fact ya, nggak Pisang bisa goreng, dia. Pisang goreng enak banget loh. Iya, enggak dia nggak bisa. Kue Oke. banana mau apa? Siap. Oke, jadi Fourth Monkey. Fourth Monkey. Nah, Dilemparin banana, babi. dilemparin banana sampai Dia udah pucet tuh. sampai aku banyak dapat cukup banyak lah, dan akhirnya karena memang mereka proyeknya dari awal adalah kalau yang dapat banananya banyak dia dibikinin album Oh, sama si aplikasi website ini. Ya, website pada masa itu belum website aplikasi. namanya, Mohon bukan maaf. aplikasi. Oke, Belum iya. ada Iya, aplikasi. belum ya, iya, Masih iya. website. Nah, terus ya aku dijadiin proyek percontohan sebenarnya. Oh. Kayak ini supaya membuktikan bahwa kita beneran loh, we're serious about this. Ini Amerika punya? Enggak, Indonesia. Indonesia? Lokal, iya, Indonesia. Orang Oh. Indonesia, hebat-hebat mereka. Namanya Oke. Jangki Cahyadi sama Aris, dua orangnya. Oh. Jago-jago banget mereka pada masa itu, dan ya cuman sayangnya abis itu mereka nggak diterusin juga sih proyeknya, too bad. Tapi ya keuntungan buat aku karena akhirnya aku jadi punya album pertama gitu. Dari situ? Dari situ mereka yang produce semua, mereka yang biayain semua. Oh, oke. Ketika akhirnya, nah ini dia nih yang paling banyak dapat pisang. Kita akan buatkan album untuk Berry Likumahua gitu kan. Lo emang udah ada ide mau kayak apa? Udah. Solo lo? Udah. Jadi aku Album bass lo, Pak? Iya, 2000 kan aku kan album rilis kan 2008. Tapi tahun 2006-2005 tuh aku udah mulai ngumpul-ngumpulin materi. Oke. Jadi dulu tuh salah satu lagu yang akhirnya lumayan naik tuh kan lagu ciptaanku judulnya Mati Saja. Mati Saja. Nah, Mati Saja itu kan rilis 2008 di album Good Spell, tapi sebenarnya lagunya udah beres dari 2006. Oh. Udah ready materinya. Cuman waktu itu kayak mau rilis gimana caranya ya gitu kan, pada masa itu kan nggak kayak sekarang kan kita bisa upload agregator Iya. naikin. Pada masa itu kan nggak segampang itu, kayak Nggak. kita harus masuk satu label atau apa. Iya. Jadi materinya aku kumpulin semua. Begitu si Fourth Monkey ini mau, oke, gue udah punya setengah nih, lu cuma tinggal ngurusin sisanya, let's go gitu. Jadi kayak cuma rekam 4-5 lagu tambahan, habis itu udah. Jadi si Good Spell itu dari Fourth Monkey Dari ini? Fourth Monkey. Dengan lagu andalan awal lo, hits awal lo adalah si Mati Saja. Itu umur berapa ya? Hits yang lo keluarin single itu dulu? 24? 24. Sorry ya, ini gue mau nebak aja. Berry yang usia sekarang pasti nggak akan memberi judul lagu Mati Saja. Bener, nggak mungkin. Ngapain Jadi cerita gua kasih dulu Pak, gitu? cerita dulu kenapa umur 24, mati saja, ini keren gitu. Padahal liriknya nggak ngomongin kematian. Enggak, sama sekali enggak. Lu kalau nggak salah tuh tentang lo Malu ketemu berlebihan, cewek kayak, yang "Aduh, gua pengen mati aduh aja mati deh," aja deh gitu. Jadi kan cerita lagunya tuh kan ketemu cewek di satu tempat. Waktu itu kayak di klub gitulah ceritanya. Yeah. Ketemu cewek ini cantik banget, gue udah ngeliatin dia, gue liat-liatan ternyata dia punya cowok di Yeah, sebelahnya. Gue yeah. nggak lihat nih, malu banget. Iya, Muka taruh malu. di mana, mati aja deh, gitu. Nah, cuma Tapi emang kan judulnya mati saja Pak. dengan sengaja sih. Karena sebenarnya kita Lu punya mau clickbait?
Iya. Semacam At ya. that time pada Iya. iya memang begitu. Karena Oke. karena sebenarnya kan kayak waktu itu apa ya judul yang menarik gitu. Pemain bass, rilis album, siapa nih masih suka disangka penyanyi gitu. Ya udah mati saja deh biar menarik. Iya. Oke, dan ternyata cukup menarik gitu. Jadi ya itulah alasannya. Cuma bener kalau seandainya sekarang sih kayaknya nggak mungkin kasih judul. Pakai gitu. kata-kata mati kan lu males kan Kayak, pasti. enggak banget lah gile. Sekarang juga kalau main juga kayak aduh ini lagu tapi bawa kemana-mana gimana ya gitu. Gitu deh. Agak udah males gitu ya. Udah ya in a sense iya sebenarnya udah males cuman ya gimana ya. Lu kalau dengerin lagu, kan tadi lu bilang, gue pasti merhatiin line bass-nya. Lu pemain bass. Kalau pemain drum mungkin dia lebih dengerin drumnya gitu kan ya. Selain itu, lu termasuk orang yang dengerin di luar dari alat musik. Lu lebih duluan dengerin melodinya atau lirik? Lu tipe apa? Melodi Melodi. Melodi nomor Jadi satu. lirik belakangan. lirik belakangan Buat dan akhirnya ya cuma itu ya mungkin dulu karena mungkin ya, emang sukanya jazz gitu kan. Jazz kan lebih banyak instrumental. Jadi kalau ada melodi yang catchy tuh kita pasti udah doyan duluan. Nah, cuma ketika masuk ke dunia ranah pop ya juga sama. Cuman sekarang ini karena ya nggak tahu ya, mungkin karena udah tambah dewasa, udah tambah tua kali ya. Terus kayak denger lirik yang kalau liriknya nggak oke nih gitu. Maksudnya kata-kata apalagi ada curse word-nya apa segala macam tuh aku udah kayak no. Gitu. Nggak sih gitu. Jadi akhirnya sekarang jadi pendengar lirik gitu. Misalnya suka nih satu lagu, keren banget nih lagu, dengerin liriknya. Ya, Aduh, begitu. enggak lagi liriknya, stop sih gitu. Enggak. Nah, itu gue seneng mendengar itu karena gue termasuk orang yang begitu juga. Ya. At one point in my life, tiba-tiba gue yang kayak, wah asik banget. Jangan kan gitu ya, Ber ya. Gue kalau misalnya bikin reels, terus misalnya gue minta tolong editor gue editin deh gitu kan, editin. Pakai lagunya yang ini ya, Mbak. Tar, saya dengerin Dengerin dulu. dulu liriknya. Iya, begitu lirik, ih apaan nih lirik begini? Gue nggak mau loh. Walaupun itu lagu ceritanya lagi ngetop nih di TikTok apa di mana. Gue Apapun sempet gitu. ngerasa apa gue rese ya, padahal kan saat ini harus begitu caranya untuk kita ceritanya kan tetap Bener. eksis. Apa yang membuat lo mulai memperhatikan itu? What was it for you? Pasti ada sesuatu yang life changing, nggak mungkin Ini nggak? jadinya spiritual nanti ranahnya. Nggak apa-apa, masuk aja Pak. Oh ya, siap. Ya waktu aku memutuskan untuk ya apa ya kalau istilahnya kita mungkin bilang lahir baru gitu ya 2015 aku menyadari bahwa ternyata perkataan-perkataan yang keluar dari mulut tuh mempengaruhi kehidupanku. So every cell in my body dipengaruhi sama what word yang come out dari mulut. So semenjak itu aku selalu berpikir kalau gue mau ngucapin sesuatu, gue nggak mau ngucapin mulut ini harusnya nggak boleh ngucapin berkat dan kutuk di saat yang bersamaan. Ya. Dia harus milih. Kalau dia Iya. mau ngucapin berkat ya berkat aja terus, Iya. nggak usah ada kata-kata kutuk. Kalau nggak kan saling menganulir jadinya menganulir, kan. betul. Udah berkat keluar kutuk, ya. Nggak ada gunanya, Iya. clash. Nah, dan kebetulan memang dari dulu pun aku bukan tipe orang yang suka cursing dari dulu. Oke, padahal di skena musik apalagi jazz-jazzan Yeah. sering tuh keluar kata-kata F. Ya Biasa. dulu sempet lah usia 20 something biar kelihatan keren ada gitu-gitunya. Iya. Cuman sebenarnya tuh nggak pernah nyaman. Karena aku kayak ngerasa kayaknya nggak perlu deh kata-kata ini dikeluarin Iya. gitu pada masa itu. Dan paling kalaupun iya tuh lebih kayak nyetir sendirian nih orang gitu gitu. Cuman semenjak aku ya 2015 tuh aku bertobat gitu kayak nggak sih, stop banget sih kata-kata kayak gini karena itu nggak bagus buat for my own body gitu. Kayak aku nggak ngeluarin kata-kata yang membangun. Boleh kepo nggak sih not good for your own body itu karena apa? Lo ngeliat orang atau lo pernah ada sakit atau apa atau lo mimpi? Enggak sih, enggak mimpi. Cuman maksudnya kan ya again ya ranah spiritual. Kalau kita baca Bible kan dibilang bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, Amsal bilang. Siapa yang mengucapkannya, menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, aku percaya bahwa kalau aku ngomongin kata-kata yang cursing terus, aku hanya mendatangkan kutuk buat badanku dan itu yang membuat aku sakit, nggak maju. As simple as gini deh. Pernah nggak sih kita lagi ngalamin sesuatu baru mulai hari terus kita kayak wah gila nih hari ini hari yang buruk, this is a bad day for me. And then you end up having the worst day in your life seharian itu. Jadi beneran? Jadi beneran bad day. Padahal sebenarnya itu hasil dari ucapan kita tadi gitu. Lo udah ngundang? Udah ngundang, so ketika akhirnya banyak hal yang datang, mungkin sebenarnya hal itu juga nggak hal yang buruk-buruk banget, cuman karena kita mindset udah kayak gitu, tuh kan buruk banget, lampu merah aja kan buruk kan ya, this is a bad day, terus aja. Dan aku merasa itu kayak, itu sesuatu yang sia-sia gitu. So, instead of doing that, aku lebih memilih untuk gue mau ngucapin kata-kata yang berkat aja gitu. Ya, wait, why though? Kalau menurut gue, biasanya kalau orang sampai punya terobosan yang sampai gitu tuh, Berry, itu pasti ada sesuatu yang, ya kan nggak mungkin kan, yang karena orang kayak, aku baca ini, lalu aku akan hidupi quotes ini, atau dalam hal ini Amsal gitu ya. Yeah. Pasti ada sesuatu gitu yang kayak,
itu menjadi satu kebenaran gitu dalam hati lo udah nggak bisa lagi, lo mau langgar pun udah nggak bisa. Bukan karena hey kamu berdosa, bukan, lebih ke nggak enak badan gue kalau begini, I know it's not right gitu. Oke, jadi gini ceritanya. Akhirnya dibuka deh, korek terus soalnya. Jadi 2015 aku lahir baru tadi, bertobat. 2016 bertobat ya istilahnya, kalau di kita istilahnya kalau di kita bertobat ya, lahir baru gitu. Maksudnya aku terakhir Kristen tapi kehidupanku tuh nggak mencerminkan itu gitu. Nggak mencerminkan Kristus. Nggak mencerminkan Kristus. Nah tapi 2015 waktu aku mengalami encounter lah gitu, berubah banyak hal, pemahamanku berubah. 2016 aku harusnya manggung di sebuah acara di Bandung. Acaranya hari Minggu. Out of nowhere hari Kamis, for the first time in my life aku kena cacar. Lo nggak pernah kecacar dari kecil? Kena cacar dari kecil. Kena cacar waktu itu istriku sekarang, cuma waktu itu masih pacar. Terus aku kayak, duh kok badan gue nggak enak ya gitu, kayak panas gitu. Terus kayak, ini apaan sih kok ada bentol gitu. Cacar lu deh gitu. Masa sih ke dokter ya? Gue yakin ini cacar gitu, kayak ke dokter beneran cacar. So aku harus bed rest kan, seminggu harusnya. Dan cacar pada orang dewasa lebih serius ya? Lebih serius. Nah Kamis, Jumat, Sabtu panas tuh badanku, hancur-hancuran. Sementara hari Minggu harusnya manggung. Hari Sabtunya tuh aku panasnya bener-bener menggigil. Waktu itu masih ada almarhum papaku, sampai papaku ngecek terus gitu, kamu aman gitu, aman pak gitu. Wah panas, demam. And then gara-gara aku lagi baca satu buku, judulnya Kuasa Puji-Pujian. Nah itu bicara tentang perkataan, bicara tentang kata-kata yang membangun, yang bisa membuat lu lepasin kutuk dari badan lu. Wait, kenapa buku itu bisa ada dalam hidup lu? Lu karena, aduh adanya ini ya udah deh. Enggak, ini. emang pas lagi beli satu buku, emang lagi pengen belajar tentang, karena waktu baru bertobat gitu, jadi pengen belajar tentang praise and worship gitu. Iya. Baru tobat lagi pengen baru belajar. Pengen belajar praise and worship. Nah, pas banget ada buku itu, terus aku keinget buka. Tuh iseng banget aja jam 9 malam aku baru cancel. Waktu itu ke manajerku aku cancel kayak, gue kayaknya nggak bisa manggung nih. Sorry banget ya, kita bayar penalti aja. Soalnya gue panas gitu. Yaudah deh. Dan cancel. lu nggak mau nulurin cacar dong ke orang lain. Nggak mau nulurin cacar. Ya udah deh gitu, cancel aja, ya udah sorry ya gitu. Ya udah. Tapi dari pihak sana masih ngotot banget, tolong dong kak kalau bisa datang. Aduh udah nggak bisa, ini panas, nggak mungkin, gue nggak kuat, badan panas udah segala macam. And then aku memutuskan ambil gitar, nyembah aja, nyanyi sendirian di kamar, nangis, ngucapin kata-kata yang bangun, aku percaya aku udah sembuh segala macam. Itu jam pokoknya lu ada hasrat ingin memuji aja. Memuji aja, nggak punya niat pengen sembuh ya. Cuma kayak karena habis baca pokoknya buku itu, pengen memuji. Nyembah aja deh, Tuhan baik kok gitu. Tiba-tiba sejam, aku nggak sadar sejam tuh nyembah di kamar. Terus keringetan, bener-bener keringetan parah, nangis, jadi udah campur tuh nangis sama keringet kayak, kok gue, kok gue kerasa sehat ya? Gitu. Terus aku mulai nginget-nginget, tadi gue nyanyi lagu apa aja sih? Karena kan itu kan kayak spontaneous gitu. Oh gue tadi nyanyi lagu Healer, gue nyanyi lagu ini. Gila nih kuasa perkataan nih, aku baca lagi bukunya. Bener nih kuasa perkataan. So aku keluar berdiri, kok gue feeling healthy ya gitu. So aku cuci muka segala macam. Terus papaku ngeliat, lah kok udah sehat aja sih lu gitu. Iya nih pak, nggak tahu, bingung juga gitu. Terus ya udah, jam 11:30 malam, aku mengambil keputusan yang agak gila sih. Aku telepon manajerku, coba lo telepon anak satu-satu, ada yang pada kena cacar nggak? Satu band menjawab pada masa itu, udah kena cacar semua, aman ya, jadi semua udah yakin mereka semua udah kena cacar. Oke. Gua main. Besok manggung yuk. Cuman bilangin sama panitia jangan ada yang deket-deket sama gue gitu. Tapi muka lu gimana? Jadi pakai itu cacar. Kan cacar gini kan, jadi aku pakai kacamata hitam, tutup. Kebetulan untung daerah sini tuh nggak terlalu. Kaca muka. Daerah sini tuh nggak terlalu yang lumayan parah, di sini doang. Oke. Jadi pakai topi yang rapet gitu, pakai kacamata hitam. Ya udah sini, udah Bandung, healthy, sehat aja. Main Manggung kayak biasa. Padahal 11:30 malamnya masih panas. Jam 9 malam sebelumnya masih panas. Terus ada bekas lagi. Ini gue gara-gara lo ngomong gitu gue langsung liatin. Cuman ada satu kayak di sini gitu deh. Udah nggak kelihatan. Itu padahal cacar usia dewasa ya? Iya. Besoknya gimana tuh badan lo? Sehat aja, udah nggak ngalamin. Tinggal nunggu dia kering aja. Cuma gitu kering aja, dan itu kayak keringnya juga kayak sebenarnya hari itu pun sebenarnya udah agak kering gitu, udah nggak kenapa-kenapa. Jadi setelah itu lo tahu bahwa kuasa perkataan itu mempengaruhi tubuhku. Jadi ketika lo klaim bahwa Tuhan itu adalah penyembuh, maka terjadilah kesembuhan. Ya, mungkin banyak orang yang bisa skeptis, kebetulan apa segala macam, ya nggak apa-apa, agree to disagree, that's you. Tapi kalau buat aku, dan sampai hari ini tuh aku hidupin gitu. Iya, nggak apa-apa kok kalau nggak setuju. Nggak apa-apa kalau tapi cobain deh sekali-sekali. Bener. You will not regret it. Gitu. Oh jadi itu usia berapa tuh ya, sorry? 2016, berarti 33. Oh, pas. Usia pas 33. Baru sadar lagi. Pas. Bener ya. Bedanya kan dulu
disalibkan. Kalau kamu Set, cacar berubah doang. cacar doang. Cacar Puji doang, Tuhan. Ber, kata Tuhan Yesus. Nothing itu, Ber. Iya. Iya lagi. Lucu ya, umur 33 Bisa ya. pas gitu, baru sadar juga lagi. Wow. Jadi dari situ ya. And then after that your life change. Iya. How you see people, bagaimana lo membawa diri, Yes. bagaimana lo memilih musik, itu Yep. juga berubah. Sangat. Memilih musik, memilih lagu. Aku pernah bawain lagu-lagu yang ternyata kata-katanya nggak bagus, ya semenjak itu nggak pernah mau aku bawain lagi. Tapi ini, biasanya orang kalau ini kan kita kalau boleh menyebutnya bukan hanya Barry ini udah nggak mengenali Tuhan saja, tapi mengalami, ya, lu mengalami, you experience Him in His goodness and grace, gitu ya, dengan anugerah dan juga belas kasihannya pada lu, kasihan si Barry kasih sehat, gitu kan, padahal lu nggak minta, ya, waktu itu. Biasanya orang yang udah mengalami seperti ini dengan apapun episodenya, ada orang yang lewat penyakit, ada orang yang penyakitnya udah hampir mau mati, Bener. ada orang yang dari perkawinan tergoncang, ada macam-macam ya, macam-macam. Lu punya hasrat nggak pada saat itu dengan apa yang lu punya, padahal lu berkarya di duniawi ya, ya, lu pengen share ke orang, Tuhan tuh baik loh. Ada nggak itu? Sampai sekarang itu yang aku jalankan. Nggak pada saat itu, langsung ada. Langsung Otomatis. ya? Kalau sebenarnya gini, dari dulu sebelum aku hidup benar pun gitu, aku udah sebenarnya udah kesana mindsetnya. Karena papaku dulu selalu kasih message-nya gini, Ber, dimanapun kamu manggung, kamu main buat Tuhan. Lo nggak ngerti tapi kan waktu itu maksudnya? Untuk yang bagian itu ngerti. Karena papaku selalu bilang gini, dulu kan nonton videonya Ron Kenoly live, pemain bassnya Abraham Loburiel tuh kan, terus dia selalu nonton, kayak kalau nonton dia selalu bilang, coba kamu tonton deh. Karena aku nonton itu tiap hari dulu, kamu lihat deh. Main bassnya biasa aja kan sebenarnya. Iya sih Pak, tekniknya biasa aja, ya tekniknya biasa aja. Tapi kamu lihat bedanya apa? Apa? Dia main buat Tuhan. Cara mainnya beda banget. So bilang, iya lagi gitu. Nah semenjak itu aku selalu, dan aku tuh tahu, aku tuh sadar penuh, aku tuh bukan pemain bass yang jago. Di Indonesia. Osnya jangan mereda dari atas gunung ini ya. Beneran nih, serius ya. Kalau kita ngomong Indonesia hari ini, pemain bass tuh yang bagus banyak banget. I can name like 10 great names yang menurutku jauh lebih keren daripada aku. Tapi kenapa aku bisa ada di sini sampai hari ini? It's only by His grace. Dan aku percaya yang membedakan aku dari yang lain karena aku lakukan itu buat Tuhan semuanya. Aku nggak bilang mereka nggak lakukan itu buat Tuhan gitu ya. Cuman yang bisa membawa aku sampai sejauh ini karena itu. Nah itu didikan yang papaku udah kasih dari dulu. Ber, nggak ada istilahnya sekuler sama rohani. Nggak ada istilahnya sekuler dan rohani. Papaku selalu bilang kayak gitu. Dimanapun kamu manggung, papa tuh main di klub, di jazz club, orang mau mabuk depan gue terserah, tapi gue main buat Tuhan. Itu gue setuju. Gue nggak main buat dia. Dia datang, dia nonton, dia happy, oke, gue bisa bikin dia happy. Tapi yang gue tuju adalah buat Tuhan gitu. Nah karena itu yang selalu dia kasih, aku selalu melakukan itu. Makanya dari dulu tuh kayak misalnya aku manggung di strap bassku tuh dari dulu udah ada tulisan John 3:16. Walaupun pada masa itu aku belum hidupin bener-bener. Nah tapi cuma tahu ayatnya, ini cuma tahu ayat paling ayatnya, hafal, ngetop. paling mantep gitu. Tapi nggak bener-bener hidupi. Nah waktu aku 2015 tuh ngalamin pertobatan tadi, aku baru bener-bener ngerti ternyata kasih karunia tuh semahal itu ya. Nah karena aku udah ngerti kasih karunia itu mahal, jadi ketika aku menjalani semuanya, motivasinya, gue pengen orang lain ngalamin apa yang gue alamin. I want people to see God the way I see God gitu. Jadi in a sense sekarang semua yang aku lakukan ya tujuannya itu. Gitu. Aku nggak bisa bedain lagi mana sekuler mana rohani, semuanya buat aku sama. Lu nikah umur berapa? 35. Wah pas banget berarti. Kenapa pas? Iya dong, lu udah dibentuk dulu baru jadi suami orang. Bener. Baru jadi Dan bapak. lucunya bertobatnya bareng. Oh. Sama istriku juga. Padahal pacaran kan waktu itu masih. Pacaran. Dia experience-nya ada lagi di apa namanya? Bareng di panggung, lucu deh. Jadi kita ngalamin pertobatannya bareng, kita lagi aneh kan, orang pelayanan. Tapi baru bertobatnya pas lagi pelayanan. Aneh. Oh jadi sama ini lu main buat pelayanan Iya, gereja. pelayanan apa, tapi mindsetnya KKN. tuh kepisah gitu loh. Kayak ada kompartemen-kompartemen. Walaupun aku tahu aku main buat Tuhan, tapi kayak ya udah sih Tuhan, bagian yang ini tuh gue belum bisa benerin gitu. Kayak dulu kan kita kan masih ada beberapa hal yang gue kompromi. Iya, gitu. udahlah Tuhan, orang lain juga everybody's doing it lah. Kenapa nggak apa-apa lah, lu dosa tetap kecil-kecil kecil-kecil lu lebih parah dari gua gitu kan. Kita suka menjustifikasi perbuatan kita dengan menilai orang lain. Gue nggak seberapa loh gitu. Itu lebih parah loh, tapi Tuhan tetap berkati, berarti gua harus lebih diberkati dong gitu kan. Ya lucunya kita bertobatnya bareng di panggung. Jadi itu 2015 itu bulan Februari di kampus I3 di Malang. Jadi kita sebenarnya kita datang buat pelayanan. Dan memang waktu itu aku baru mulai, belum bertobat sepenuhnya, tapi kayak udah mulai, yuk bikin komunitas rohani yuk gitu. Nah terus pelayanan lah kita di Malang itu sebenarnya tuh kayak nge-share kayak klinik musik gitu loh. Kayak aku ngajarin bass gitu. Tiba-tiba malamnya ada worship night. Istrimu kan penyanyi ya? Nyanyi. Nah
kita nyanyi, dia nyanyi, kita ngalamin, kita yang di panggung malah ngalamin gila-gilaan. Akhirnya kita bertobat bareng gitu, kayak ngambil keputusannya bareng di panggung. Ya biasalah, dulu kan anak muda, pacaran yang ngaco-ngaco. Disitulah kita ambil keputusan, kayaknya kita Hidup kudus. we need to stop ya gitu. Ya udah semenjak itu 3 tahun kemudian itu sampai kita nikah ya kita udah menjaga itu dengan baik. Gitu. Iya. Oh wow, Berry. Wow, gue nggak tahu nih nanti lo akan translate ke anak lo seperti apa ya. Susah memang ya. Dia suka nanya lagi. Kayak papa mama kenapa sih nikahnya lama banget? Gitu. Walaupun alasannya nggak penting sih. Habis itu dia bilang kayak kalau waktu itu aku udah lahir kan aku bisa nonton Incredibles di bioskop gitu. Agak nggak penting alasannya. Cuma dia selalu mempertanyakan kenapa sih kok nggak udah mestinya nggak usah nunggu nikah dulu, lahir aja aku dulu gitu apa gitu. Nggak gitu konsepnya ya. Terbalik gitu. Jadi mesti ditranslate. Perlahan-lahan sih, tapi hari-hari kita coba untuk But I believe you will get the wisdom yang lo butuhkan untuk nantinya. Tuhan akan supply itu. Nah, untuk 10 tahun lagi kalau kamu nonton ini kamu ngerti kan yang Papa omongin. Gitu. Jarang sekali menurut gue ada seorang, atau gue aja kali kurang pengetahuan ya, seorang basis menjadi leader dalam band. Lo menurut gue sangat leader. Lo konseptor. Karena lo juga nggak cuma pemain, tapi lo juga aransemen, bahkan you produce gitu kan ya. Itu kan berarti lo ada di level seorang leader. Lo menemukan kesulitan nggak untuk itu? Atau it comes naturally aja? Wah ini kalau ngomong nanti kedengarannya gimana ya. Cuman to be really honest, it comes naturally sih. Aku percaya setiap orang tuh sebenarnya designated to be a leader. Cuma mungkin skalanya beda-beda. Paling simple kita lihat diri kita sendiri aja dulu number one. Tapi mungkin ada orang-orang yang memang dipercaya karena dia mungkin bisa melihat sistem, bisa melihat fungsi dengan lebih jelas sehingga dia punya kesempatan untuk menjadi leader yang dengan skala yang lebih besar. Nah aku merasa memang aku naturally punya itu gitu. Jadi kalau misalnya aku ada di satu perkumpulan yang nggak jelas leadernya siapa, kayak aku pasti lo ambil posisi itu. Tanpa sadar keambil dan orang pun tanpa sadar mengarahkan ke aku gitu. Either mereka setuju atau enggak. Walaupun ujung-ujungnya kadang-kadang jadi perdebatan kayak sebenarnya who made you the leader of this team gitu, kayak nggak ada yang mau mimpin masa status quo gitu. Jadi masa diem aja. Nah dulu waktu aku jauh lebih muda aku mengambil itu dengan proudly kayak ya udah kalau nggak ada yang mau mimpin gue pimpin lah daripada nggak jelas gitu. Cuman sekarang mungkin jauh lebih bijaksana ya kayak nggak sih kalau nggak perlu ya udahlah gue diem aja daripada nanti jadi ribut gitu. Cuman memang itu to be really honest it comes naturally. Tapi kalau secara emosi lo termasuk yang gampang terpicu nggak emosi lo? Lumayan. Kayak orang timur nih soalnya, ini orang Batak, ya kan? Ada yang salib. Ujung-ujung sesat ya kan? Kita ujung-ujungnya emang begitu tuh, kenapa ya? Yang tengah-tengah pada kalem kayaknya. Lumayan sih, tapi aku belajar dari papaku sih, juga again, papa tuh lumayan. Karena papa tuh juga keras orangnya sebenarnya. Cuman dia tuh selalu bisa menyampaikan dengan cara yang edukatif. Karena itu guru yang baik gitu. Jadi kayak dia misalnya lihat orang ini nggak bisa, aku udah pusing ya ini orang nggak bisa diajarin deh pak gitu. Kayak bilang enggak, lu mesti lihat potensi yang lain, dia tuh bisa gini. Dia tuh selalu bisa ngeliat sisi yang berbeda. Jadi dia selalu tahu gimana cara yang tanda kutip mencambuk orang itu tanpa orang itu tahu gitu. Oh wow. Dia punya cara-cara kayak gitu, sehingga orang ini bisa rise gitu, dia bisa naik. Nah akhirnya aku belajar dari situ kayak oh gitu toh tekniknya. Aku pernah dimarahin sama dia karena dulu aku pernah ngatain kasar banget lah, aku masih muda ya, jadi ya gitu deh kayak gimana sih lu gitu kayak terus kayak lu nggak boleh ngomong kayak gitu, lu nggak boleh ngomong kayak gitu, kenapa gitu, nggak bisa, lu nggak boleh ngomong kayak gitu, tuh lu lagi matiin dia punya mimpi, lu nggak boleh kayak gitu, itu nggak caranya nggak kayak gitu, lu punya cara begitu banyak cara lain untuk nggak kayak gitu, sehingga semenjak itu aku belajar untuk oke, berarti I need to find another way untuk bisa menyampaikan itu dengan lebih baik. Tapi kan nggak gini, orang kalau punya emosi, lu nggak selalu having a good day, kadang-kadang udah kita ini pengen keluar gitu kan, terus kan enggak. Lalu setelah itu kan mempengaruhi emosi lo mungkin seharian atau bahkan mungkin ya God forbid tapi mungkin kebawa sampai rumah atau apa. Tiap orang tuh kan punya cara membuang sampah. Ada orang yang meditasi ya selain berdoa of course dia lebih ke breathing, meditation, ada orang yang journaling, ada orang yang walking, pokoknya dia jalan, dia harus jalan gitu kan. Itu apa decluttering. Walking prayer ya, dia decluttering. Seorang Berry gimana? Aku menganalisa justru. Oh justru. Jadi kayak analisanya lu tulis nggak apa kadang di sini? Tulis, kadang di sini aja. Kayak aku kebetulan nih lucunya aku tuh kayak mungkin lumayan punya photographic memory, jadi kayak aku banyak hal yang bisa aku tulis tanpa harus literally menulis gitu. Kayak aku bisa membaca banyak hal gitu, virtually gitu ya. Nah
biasanya aku analisa kayak, oke sebenarnya masalah ini apa sih? Problemnya tuh di mana sih? Titiknya apa sih? Gitu. Lo breakdown. Ini kenapa bisa kayak gini? Apa yang membuat gue ngerasa kayak gini? Sebenarnya jadi kayak ketemu. Cuma biasanya memang dulu kalau emosinya udah terlanjur ngambil alih, kita susah sih mau ngapa-ngapain. Jadi di usia yang lebih tua ini, mungkin lebih dewasa, aku belajar untuk kayak, oke, jangan sampai perasaan gue mengendalikan keputusan. Jangan sampai perasaan gue mengendalikan keputusan. Iya, keputusan harus selalu mendahului perasaan. Oke. Karena aku percaya bahwa perasaan tuh bisa ngikutin keputusan kok. Walaupun kita nggak suka, tapi kalau kita udah memutuskan A, kita akan kesana. Komit. Gitu. Kita akan komit dengan itu. Nah, untuk bisa kesana makanya aku perlu menganalisa tadi. Sehingga gue tahu nih apa yang mesti diserang nih masalahnya daripada marah-marah nggak jelas, buang-buang waktu. Walaupun sampai sekarang juga masih sering kebawa. Kalau istriku selalu bilang gini kayak, Berry Likumahua tuh udah berubah banyak dalam banyak hal, kamu tuh udah menang. Cuma lu nggak menang cuma satu, apa? Jalan raya. Lu kalau lagi nyetir caur banget. Itu semua pribadi lo yang dulu-dulu yang gue nggak pernah lihat lagi, itu masih muncul kalau lagi nyetir gitu. Oh, nggak bisa disalin. Nggak bisa tuh. Nggak bisa diklakson. Gimana sih gue gitu? Itu masih ada tuh, tapi lagi ku buang pelan-pelan. Iya. Gitu. Cuman analisa sih buat ya nggak tahu kalau buat aku. Lu dengan menganalisa bisa buang sampah? Nggak malah jadi overthinking dia? Enggak kalau aku. Oh menarik ini. Iya, walaupun kadang-kadang untuk mencapai titik menganalisanya itu malas banget. Ah iya. Ya kan? Cuman ketika aku sudah melakukan itu, semua jadi lebih clear kayak, oh oke, gue tahu harus ngapain. Helikopter view ya? Bener, kayak gitu tipenya. Kira belum pernah ada yang nanya kayak gini. Ini ajaib banget loh. Beneran, ini pertanyaan spesial. Gue mau nanya ini sekarang, band lu kenapa banyak banget ya? Ada Berry Likumahua Project, ada Berry Likumahua sebagai Berry Likumahua, ada Rhythm Service, Rhythm Service ya namanya ya? Iya benar, Rhythm Service. Yes. Ada, gue nggak tahu lu kalau lagi pelayanan main band rohani lu ada namanya lagi nggak? Freedom Worship. Ada. Tuh, Freedom Worship. Mana lagi yang kita belum tahu nih Ber? Apa lagi? Apa lagi ya? Nggak udah kok cuma itu doang sekarang. Oke. Kalau Freedom Worship jelas untuk worship, pelayanan. Yang tiga ini deh, kenapa harus ada BLP? Oke. Kenapa harus ada Rhythm Service? Kenapa Berry Likumahua aja? Jadi ceritanya gini, sebenarnya awalnya aku tuh diminta main di sebuah jazz festival, Jak Jazz tahun 2006. Waktu itu aku diminta untuk bawain Om Irang Omolana yang mintakan, dia owner of the festival kan. Dia kayak secara spesifik, bikin dong band buat anak-anak muda, lu bawain jazz tapi jazz anak muda gitu. Oke. Namanya apa? Berry Likumahua doang kayak apa nih, masa nggak ada nama bandnya? Ya udahlah, pakein aja nama project. Walaupun personalnya itu cabutan gitu, dan aku berpikir it's just a one time project. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di overthinkingin. See you around guys. Gitu. Dan aku berpikir it's just a one time project. Main, seru, sukses 2006. Terus sempat manggung di Java Jazz 2007, abis itu stop, manggung di mana JGTC apa segala macam. Tapi udah dengan menggunakan nama itu, tapi aku belum rilis album. Oke. 2008 rilis album Berry Likumahua. Sebenarnya cuma pengen pakai nama Berry Likumahua doang. Cuma di Indonesia Raya ini, ya, pembawa acara tuh nggak biasa kalau lihat pemain bass mimpin band. Ya. Lu nyanyi? Enggak, saya main bass. Tidak semua pembawa acara. Oh ya, tidak semua. Langsung mendenial. Tentu tidak dong. Ini kan lain ya. Cuma kalau yang di acara-acara kayak gitu tuh biasanya gitu. Lu kayak, nyanyi gitu. Lu nyanyi? Enggak, saya main bass. Oh, lo terus bandnya? Ya ada band saya, band pengiringnya gitu. Oh, tapi nama bandnya apa? Ya nggak pakai nama band, nama gue aja Berry Likumahua gitu. Oke, itu kayak misalnya, oke, Berry Likumahua ya, oke, mereka ngelain, ladies and gentlemen, give it up for Berry Likumahua and Friends, gitu. Oh, yang and Friends ini siapa sih MC-nya? Si MC, kayak dia kayak gatel kalau nggak pakai. Kayak Berry Likumahua band gitu, kayak ini nggak asik deh lama-lama gitu. Jadi kayak udah deh pakai nama Berry Likumahua Project aja, awalnya gitu. Dia pakai Berry Likumahua Project lah daripada ribet gitu kan. Pakai nama Berry Likumahua Project. Demi menyamankan si MC. Demi menyamankan si MC. Namanya apa? Berry Likumahua Project. Ya udah gitu. Berjalan Berry Likumahua Project. Muncullah personel-personel yang akhirnya jadi personel tetapnya tuh kayak si Henry Budi Dharma, Matthew Sayers, Jonas Wang, Dennis Junio, Dani Jusran berlima ini plus aku berenam. Jadilah satu tim yang solid, kita udah manggung kemana-mana, and then jadi sebuah kebiasaan semua orang manggilnya BLP gitu. Oh gitu. Jadi penonton sebenarnya bukan kita. Jadi mereka tuh BLP kayak
yaudah kita jadi nama BLP aja deh, biar beneran band gitu, nggak usah ada Berry Lumawanya lagi. Oh ya, oke. As a brand, As a brand, BLP gitu. Nah, terus aku juga berpikir, oke, berarti kalau gue bikin solo, gue bisa yang lebih bass, lebih yang susah, nggak harus bikin lagu lirik gitu. Bikin aja lagu yang susah-susah, jadi kalau Berry Lumawa tuh bener-bener project solo gitu. Udah nih, berjalan, terus BLP-nya... Sorry, jadi ini ketika mau yang susah-susah, sebagai Berry Likumahua. Kalau yang mau lebih ngeband, lebih popish, seru, BLP. buat bisa main di pensi, BLP. Oke. Pada masa itu kan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, 2015 tuh kita vakum SBLP-nya, kayak vakum dulu deh gitu. Vakum. Tapi begitu aku mau di mana-mana, karena semua orang terbiasa Berry Likumahua Project, jadi mereka selalu kenalin Berry Likumahua Project gitu. Jadi udah bukan, ini beda, ini bukan Berry Likumahua Project, ini gitu. beda, ini solo gitu kayak. Oh gitu, terus namanya apa? Ya Berry Likumahua aja. Balik lagi kan, kita back to square one gitu, masalah yang sama. Jadi kayak apa ya, Berry Likumahua Jazz Connection, Berry Likumahua Adrenaline Zone, Berry Likumahua, udah kita kasih nama aja deh terus gitu. Demi supaya si MC nyaman. Ya, termasuk sekarang Berry Likumahua and the Rhythm Service gitu. Gitu aja, jadi kayak Berry Likumahua and the Rhythm Service. Kenapa? Ya udah, nama bandnya itu. Sama kayak Glenn Fredly and the Baku Cakar gitu kan. Ya udah deh, Berry Likumahua and the Rhythm Service gitu. Jadi biar orang tuh nggak kayak, nih yang mana? Ini bukan Berry Likumahua Project ya, kayak capek aja gitu. Berry Likumahua, apelo. Capek kan, kemarin tuh capek loh. Kayak Berry Likumahua, gitu, bisa nggak sih gitu aja gitu. Kayak nggak bisa gitu ya Nggak bisa. orang-orang ya. Kayak karena bukan penyanyi gitu. Kayak nggak bisa membedakan, Nggak dan bisa. masa kita harus bolak-balik bikin press release. Capek kan? Ini Terus, gitu. terus kayak setiap saat kadang-kadang kita juga gak punya momen buat briefing sama MC-nya kan. Iya. Nah, kadang-kadang mereka kayak Berry Likumahua and friends lagi atau dan kawan-kawan, capek gitu. Jadi udahlah, jadi kita pakai nama bermacam-macam demi memudahkan. Oke, pada saat itu ketika lo menjadi band pengiringnya Glenn, apa yang lo rasa paling lo dapatkan di saat itu dengan Glenn? Kalau Dinut kan kemarin ceritanya, gue dikasih kesempatan aransemen lagu. Gue jadi, kalau tadi kan lo baru cerita, lo jadi kenal orang banyak di dunia industri. What else? Ya. Kenapa aku kehilangan banget Glenn sama seperti aku kehilangan Papa? Karena menurutku mereka pribadi yang serupa tapi tak sama. Mereka senang ngasih kesempatan buat orang dan mereka senang mendidik orang. Aku sampai bisa terjun ke dunia arrangement tuh gara-gara Glenn. Gara-gara Glenn? Lo dikasih kesempatan aransemen lagunya dia? Bukan dikasih lagi, dipaksa. Sekarang udah gak ada leader di band gue, lo ya yang ngelit. Bung, gue masih umur segini, nggak lo, pokoknya gue mau tau lo yang aransemen. Hah? Udah tuh aransemen lo keren, pokoknya pakai. Oh yaudah bikin. Terus waktu itu tiba-tiba satu kali, yang paling dahsyat tuh Java Jazz 2006. Tiba-tiba dia bilang, Ber, nanti kita bikin tribute to Chris Kayatu. Siap Bung, sedap. Iya, Ale yang arranger ya. Hah? Maksudnya gimana Bung? Iya lu bikin aransemennya. Buat lagu apa? Buat lagu apa? Satu acara lu yang bikin. Bung, gua nggak bisa aransemen. Bisa, lu pasti bisa. Oke, aman ya. Matiin telepon gitu kayak. Gitu. Cuman ya emang orangnya kayak gitu. Dia menemukan potensi-potensi. Dan by the way, sampai aku pengen jadi pemain bass yang seperti sekarang dengan karya-karya itu dia juga. Kayak Pemain bass dengan karya ya? Maksudnya gini, waktu itu kan aku pengennya kayak, gue bikin yang susah, pokoknya basis gitu kayak. Kalau jangan bikin yang kayak gitu, penonton Indonesia tuh nggak bisa lo terima kayak gitu. Lo mesti rebut mereka dengan musik yang gampang, kalau mereka udah suka, lo bawa mereka lebih berat gitu. Itu dia semua yang... Buat apa bikin susah-susah kalau orang bisa nikmatin kan? Nah, dia kasih aku reference paling banyak tuh. Nih, lo dengerin album ini, Dia dengerin lagu-lagu kan. Jangan Ber, lo cari yang lebih gampang lebih bikin. Nah, ini itu profilnya sama dia. Album pertama aku tuh salah satu yang approval dia tuh orang. Glenn. Oh. Dia itu giving chances sama menggali potensi orang tuh dia banget. Lalu kekeluargaannya sih sebagai teman sih gila sih kalau dia sih. Itu yang buat aku nggak akan pernah bisa aku lupain karena kayak dia tuh waktu kemarin kita bikin film buat Glenn tuh. Aku ngomong sama si Martino Leo yang bilang begitu. Yang memerankan ya? Memerankan kan. Pas kita awal ketemu aku bilang, bro, satu hal yang gue cuma pengen bilang apa tuh? Glenn Fredly is a hugger. Lu ketemu dia, lu baru kenal pun dia langsung peluk lu, kayak lu udah kenal lama gitu. Dan itu impresi pertama aku waktu kenal sama dia kan gitu kayak, gitu langsung. Dan emang sih, iya. Dan dia juga bukan tipe orang yang takut sama kompetitor gitu kan. Dia nggak pernah ngerasa siapapun kayak kompetisi gitu. Enggak ya? Enggak. Kayak zaman dulu nih, ini aku belum pernah cerita ini. Zaman dulu waktu pas dia lagi tinggi gitu kan, terus muncul Afgan nih. Terus kan orang mulai kayak membanding-bandingkan, wah Afgan masih muda gini. Dia nggak pernah sekalipun ngerasa kayak, keren nih Afgan, lu udah denger belum lagunya gitu. Dia tuh nggak pernah ngerasa tersaing gitu, malah dia kayak, nah congrats bro gitu, kayak dia pengen ngajak collab. Itu kan Glenn banget, yang nggak pernah melihat orang sebagai saingan, malah pengen guyup dia itu guyup banget, community banget. Nah tapi lucunya
orang dengan mindset, kalau aku bilangnya dulu Glenn itu artis dengan mindset indie tapi dengan platform label gitu. Major label gitu maksudnya. Karena dia dapat penontonnya satu Indonesia, siapa yang nggak nangis waktu dia meninggal gitu kan. Tapi style gayanya dia, networkingnya dia tuh masih indie banget. Siapa sih yang nggak diajak ngobrol sama dia gitu? Yang bertentangan diajak ngobrol, siapa diajak ngobrol? Nah itu yang. Lu dikasih kesempatan aransemen, emang waktu itu lu bisa baca juga? Enggak. Oh, terus gimana? Aku sampai sekarang juga nggak baca-baca banget musik, kayak karena aku nggak pernah belajar secara formal sekolah gitu, ya? Nggak pernah, cuma kursus-kursus doang kan. Ya tapi kan kursus-kursus not balok standar tapi aja kan, dapat tapi kan. Iya, tapi standar banget, maksudnya nggak arrangement worthy sebenarnya gitu. Oke. Cuman sama dia kayak, ya lu belajar lah gitu kayak. Lu bikin arrangement horn sectionnya gitu kayak. Ya itu kan beda. Gila lo itu. Lu suruh bikin string itu udah whole new world lagi. Lu suruh bikin misalnya alat tiup. Puji Tuhannya karena ada papa. Jadi setelah dapat itu aku ngobrol ke papa. Papa baca ya? Papa baca. Dan dia bikin arrangement big band kan. Bisa 4 trombon, 4 trompet, 5 saxophone. Berarti dari papa lu belajar nulis juga? Belajar nulis. Nulis itu maksudnya notasi ya guys ya. Balok, supaya si arranger ini kan kita nggak mungkin ngomong nanti lu main do, mi, nggak mungkin. Jadi harus ditulis notnya terus mereka suruh mainin bagian mereka begitu ya. Exactly. Jadi aku tanya ke papa, kalau bikin arrangement kayak gini gimana gitu. Pecahannya kayak gimana? Oh, nanti kamu kalau trompetnya yang paling tinggi, nanti kalau ada saxophone alto dia di bawahnya, nanti ini. Jadi diajarin sama dia tuh kayak SATB-nya ya? SATB-nya ya kan, terus nanti bisa kayak gini, nanti kalau ini lebih attack, ini nulisnya kayak gimana, range-nya cuma segini. Itu gak gampang loh. Gak gampang. Dan itu karena Glenn Fredly seorang aja tuh, kayak Ale bisa gitu, ngomongnya gitu doang. Ale pasti bisa nyong, sudah sikat aja gitu. Bung gitu kayak. Tapi ya thankfully karena aku menerima, semenjak itu pun aku berturut-turut tiap tahun jadi terima gig arrangement di Java Jazz tuh, gara-gara 2006 itu. Tribute Chris Kayahatu, abis itu tahun depannya tribute to Karimata, tahun depannya apa lagi gitu. Pokoknya Body Red selalu bikin tiap tahun. Itu kalau lu bikin yang arrangement buat tribute gitu, berarti lu apa? Bawanya big band? Beda-beda. Kendaraan lu apa tuh? Kebanyakan sih kayak waktu itu sih cuman apa ya, kayak kita bilangnya apa kalau gitu ya? Combo, tapi nggak combo sih, sextet gitu ya, septet apa tuh namanya, octet nggak tahu deh. Pokoknya basically kita kayak normal combo band tapi ada tambahan horn sectionnya 3, ada percussionnya, ada backing vokalnya. Oh kayak KSP. Ya bener, itu paling gampang tuh dari apa kayak audiensi band. Nah itu lebih bener lagi tuh. Kayak audiensi dan KSP. Jadi kayak gitu. Ya big band bukan big tapi band. banyakan. Ramean. Ramean. Gitu. Karena kalau big band tuh kan sebenarnya datangnya dari skena jazz istilah itu, dan dia tuh punya standarisasinya, kayak trombonnya harus 4, trompetnya harus 4, tenor saxophone harus 5, itu baru dia bisa dibilang big band. Kalau cuma jumlahnya banyak dia belum bisa dibilang big band. Jadi waktu itu ya kita akhirnya waktu itu ada namanya juga deh kayaknya, Berry Likumahua apa ya? Berry Likumahua L300. Lupa. Kalau bisa muat ke elok berarti jadi iya tuh. Lagi, kenapa nggak kepikiran? Iya lucu juga kan. Jadi Berry Likumahua L300. Nah, berarti orangnya bisa muat ke kendaraan itu. Jadi bawa aturnya nggak ribet. Iya. Satu mobil doang. Gitu. Jadi lu kendaraannya itu ya, kalau lo bikin yang tribute itu ya. Iya. Lu percaya diri bahwa lo akan hidup terus dari musik? Sangat percaya diri. Hidup terus dari musik, tapi bukan berarti hidup terus dari panggung. Iya dong, enggak. Semua orang berpikir bahwa mana, kok nggak pernah manggung lagi gitu kan? Oh, dan itu pertanyaan yang sering terjadi sama aku waktu BLP Vakum. Jadi dari mana nanti duitnya gitu sepanjang 2015 sampai 2020 tuh kalau ketemu orang masih ngapain aja sekarang gitu kayak kita nggak ngapa-ngapain kayak udah nggak pernah manggung lagi. Manggung kok, cuman lu nggak tahu aja gue manggung di mana gitu. Iya. Jadi ya memang ya, karena kalau aku percaya bahwa sama seperti aku hidup dari umur 0 sampai 17 tahun dihidupin sama orang tua aku pakai musik. Lalu umur 17 sampai sekarang aku hidup dari musik, dan aku udah bisa menghidupi istri dan anakku juga dari musik. So to be honest, sangat percaya bahwa aku bisa hidup dari musik. Karena memang keluarga aku juga itu. Oh wow. What would you say to yourself? 18-year-old Berry? 2 hal. Believe in your own sound. Percaya dengan suaramu sendiri. Yang kedua, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu kita masih muda, kita pikir waktu tuh kita punya semuanya. But then you get older and you realize that kenapa gue nggak lakuin itu dari dulu ya? Kenapa gue nggak gini? Those regrets, walaupun sampai sekarang sih, to be honest, aku nggak hidup dengan, puji Tuhannya nggak hidup dengan regrets ya. Tapi kayak if there's things that I could have turn back time dan bisa dirubah pada masa lalu, kayak lebih
harus waktu itu lu belajar lebih serius deh di bagian itu. Kayak lu harusnya spend waktu lebih banyak untuk mempelajari itu kayak. Tapi kan kalau lo begitu, kan lo jadi nggak butuh Tuhan ya? Iya kan? Kan lo jadi steril banget gitu. Benar. Iya benar. Aku Iya setuju. kan? Aku setuju. Kadang-kadang salah beloknya kita di masa lalu adalah kesempatan terbaik buat Tuhan meluruskan kita di Iya. jalurnya dia. Karena kalau kita steril dengan cara kita sendiri, kalau kata orang Chinese tuh lu auban. Lu cuma auban tuh keras kepala yang di atasnya keras kepala I tuh. see. Jadi udah Nggak nggak bisa bisa dikasih tahu. diubah punya tuh. Nah gitu. Kalau udah nggak bisa dikasih tahu kan Auban. repot ya. Iya, bener. Auban, jangan Bener. auban. Auban bener. Padahal gue bukan orang Cina. Tapi gue seneng banget sama istilah itu karena menurut gue tidak ada satu kata pun yang bisa mendeskripsikan yang namanya auban. Udah nggak ada obat gitu. Udah nggak Lu ada tuh obat. udah nggak mau berubah. Udah keras kepala, di atasnya bebel gitu. Iya, udah mentok. bebal. Itu dia, bebal. Bebal itu lebih parah lagi loh. Iya, lebih baik beruang kehilangan anak daripada orang bebal kan. Berry Likumahua. By the way, ini sebuah kehormatan bisa ngobrol sama salah satu pemeran dari Lupus Alah, Milenial. alah. Dengan salah satu orang yang karyanya melegenda ya, 1000 tahun. Nah, maaf apa segala, udah saya sebuah kehormatan bisa. Thank you ya udah mau mampir. Berry lagi main ke Bali, lagi ada sebuah event tapi dia menyempatkan diri datang ke Sofina Talks. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Wow, seru banget.